Audio Jungle. Audio Jungle. Salawat dan salam terhadap Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena keduanya lah kita senantiasa dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Sebelum kita memulai kepada acara inti kita pada kesempatan Bapak Muhammad Faryamsori, salah satu guru dari MYP dan High School Islamic Village yang insya Allah akan memandu kegiatan pada kesempatan kali ini. Namun sebelumnya dari desa pinggiran ini, Kampung Sawah, Kampung Kulon, Magelang, adalah abah kita sebut bapak dari anak-anak yatim. Dia dulu pernah belajar mengaji sekolah adalah anak yatim yang didatangkan dari daerah sekitar. Dia sampai sekarang alhamdulillah masih ada kurang lebih 100 lebih anak yatim yang di sini masih satu ini. Sementara itu dulu untuk kenalan abad tahun 72 beliau adalah putri dari Jenderal Abdul Hamid Nasution yang pada tahun 65 tertembak dalam peristiwa G30 SPKI. Nah, kalau ada gambar bapak yang pegang payung saat penguburan jenazah adik Irma, itulah Abah Yunan dan Nasution. Kita salah satu keluarganya kemudian dipersatukan meninggal dengan rumah. Inilah putri beliau dari 6 putri. Abang punya 9 putra dan putri, 3 putra dan 6 putri. Dari mewakili keluarga besar ini. Malam apa ini maksudnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu nggak dengar nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru anak IT namanya. Siapa yang mau dengar ibu bercerita tentang yayasan Islamic Village? Mati lagi ya? Lagi pegangin dong. Siapa yang mau Pegangin ini. Pegangin HP saya. Nah, jangan berubah, biar rekam full aja. Oke. Ibu di tengah-tengah kalian. Satu. Yang ingin ibu cintai. Dewan Guru, Gubernur, Bunian, Wida dan seluruh jajaran yang saya sayangi. Ini kurang biasa. Sebentar ya, naik lagi dulu.
Assalamualaikum anak SMA. Wah, nggak sarapan nih tadi pagi. Kasih dia nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh SMA, high school. SMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, good. Anak SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, yes, yes. 3 kali yesnya, oke? Alhamdulillah, anak-anakku, saya adalah Ibu Malam Hatraini Nasution, Sekretaris Umum Yayasan Islamic Village. Jabatan saya di sini, dan Ibu ingin bercerita kepada kalian. Kalian setiap hari sholat di Masjid Al-Istiqlal, bukan? 51 tahun yang lalu, Masjid Al-Istiqlal itu adalah pohon beringin yang sangat besar sekali. Daerah sini tidak ada manusianya, yang ada kerbau, yang ada ular, dan yang ada adalah pasukan hantu dan setan. Di pohon itu tidak ada yang berani lewat. Setiap sore hari sudah tidak ada orang yang ingin lewat di sana. Mungkin di antara guru-guru belum lahir juga mungkin. 52 tahun yang lalu. Lalu pada saat itu Abah tinggal di Jakarta, di Tomang Tinggi Raya. Abah sedang mencari tanah yang diperuntukkan besok lusa untuk sebuah pesantren dan sekolah. Lalu Abah datang ke sini hanya dapat dilalui oleh perahu karet melewati sungai-sungai kecil yang ada di sini. Sampai Abah di bawah pohon beringin yang sangat besar itu. Oke, anak-anak, ini sejarahnya, ya. Lalu pada saat itu adalah hari Kamis, Abah sedang berpuasa bersama Umi. Abah sama Umi, yaitu ini dia sosok Abah Yunan Elvin Nasution, ayah Anda tercinta, dan Umi Siti Masita. Beliau berpuasa dan hari waktu itu sudah mulai gelap. Lalu beliau mengatakan kepada Umi, kita bagaimana ingin berbuka puasa di sini? Bersenderlah beliau di sebuah batang pohon kelapa. Pada saat itu beliau datang bersama seorang supir, dan supir itu manjat pohon kelapa untuk bisa Abah berbuka puasa dengan sebuah kelapa. Dan azan maghrib berkumandang waktu itu, tapi Abah yang azan karena tidak ada masjid di sini dan tidak ada manusia di sini waktu itu. Anak-anakku tahu, di atas pohon itu, di atas pohon beringin itu tempat atau kampungnya dari jin iprit yang berada di sini. Jadi itu sangat angker sekali daerah sini waktu itu. Dan pada saat azan maghrib itu hari Kamis malam Jumat, Abah menyatakan di situ karena Abah waktu itu jalan selalu membawa tongkat. Kenapa? Karena banyak ular di sini. Dan tongkat itu kalau Abah mau ular, Abah pulang. Tapi saat itu Abah tidak menemukan ular satupun. Dan di tongkat itu pada saat Abah ingin bersolat maghrib, Abah menancapkan tongkat itu tepat di Masjid Al-Istiqlal sekarang berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, disinilah akan kubangun tempat
tempat di mana hamba-Mu bersujud hingga akhir zaman. Inilah Islamic Village yang Ananda sekarang bersekolah di sini. Dengan niat Abah menjadi trilogi Islamik, yaitu orientasi Islam, berakhlak mulia, dan yang ketiga, disiplin. Ibu ingin mengatakan kepada kalian bahwa sosok ini mendidik putra-putrinya, mendidik yatim-yatimah yang ada di sini dengan kasih sayang, tidak pernah membedakan satu dengan yang lain. Beliau tidak pernah pelit dengan ilmunya dan beliau sangat mencintai buku kitab yang diturunkan oleh seorang yang dimuliakan Allah, yang menjadi kekasih Allah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 1444 tahun yang lalu. Anak-anakku, mungkin kalian, kalau Abah Yunan masih ada di sini hari ini, Abah selalu mengatakan, kalian mau jadi apa? Cita-cita kalian mau apa? Ada yang mau jadi astronot, ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi insinyur, ada yang mau jadi presiden, ada yang mau jadi apa lagi, banyak sekali. Masya Allah. Semua itu anak-anakku, ilmunya ada di satu buku. Ilmunya ada di satu tempat, yaitu yang bernama Al-Quran. Banyak sekarang semua ahli-ahli di dunia ini tercengang karena ternyata ilmu yang dipelajarinya sudah ada 1400 tahun yang lalu oleh seorang yang buta huruf, yang tidak bisa membaca dan menulis, yaitu Habibullah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anak-anak, rahasianya Abah Yunan dan Umi Siti Masita tidak pernah meninggalkan satu ayat Al-Quran dalam sehari. Beliau pasti membaca Al-Quran walaupun hanya satu lembar atau walaupun hanya satu ayat, tidak pernah tidak membacanya. Maka otaknya, akal pikirannya, akhlaknya, perilakunya, bicaranya, kehidupannya, itu semua bersumber dari Al-Quran. Anak-anakku yang SMP, SMA, insya Allah kalian besok akan memasuki gerbang universitas. Insya Allah kalian besok akan membongkar ilmu-ilmu yang ada di universitas yang akhirnya merujuk kepada Al-Quran. Ya, anak-anak kuliah SD, insya Allah anak-anak yang rajin membaca Al-Quran, akhlak yang menjadi mulia, akhlak yang menjadi baik, bicara yang menjadi santun, kehidupan yang menjadi mulia, insya Allah besok lusa dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Sedikit kisah dari ibu, dan tadi sudah disebutkan oleh Bapak bahwa beliau dimakamkan di samping Masjid Al-Muslimah. Anak-anakku, kalau kalian berdiri di mimbar beliau, kalian jalan 40 langkah, maka kalian mendapati makam almarhum Abah Yunan Al-Quran. Beliau sudah tidak pernah mau jauh dari mimbar tempat di mana beliau berkhutbah dan menjadi imam di Masjid Al-Istinah, dan disitulah beliau dimakamkan. Karena hati beliau ada pada Al-Quran, hati
Hati beliau ada pada masjid. Pada akhirnya beliau dimakamkan pada tanggal 8 Ramadan 2005. Dan itu sudah berjalan sekitar 17-18 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah sampai hari ini tidak pernah berhenti orang yang mendoakan untuk beliau. Anakku, pada saat Abah meninggal dunia, beliau sempat sakit selama 3 bulan. Hari itu adalah hari Rabu, tanggal 8 Ramadan. Setelah sholat subuh, beliau mengatakan kepada Umi, saya tidak mau diganggu karena saya merasa letih, saya merasa capek. Jam 8 pagi kami mengatakan Abah harus makan karena Abah harus minum obat. Tidak usah nak, karena Abah ingin sholat duha. Pada saat beliau sholat duha, Allahu Akbar, tangannya dalam keadaan tahiyatul mubarakatuh. Abah sempat melihat ke atas 2 kali, dan saat itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau berpulang pada saat sholat duha pukul 10.30 pagi, dan beliau dimakamkan ba'da asar hari itu juga 8 Ramadan 2005. Kami kehilangan sosok yang untuk kami adalah seorang ayah yang sempurna, seorang guru yang luar biasa, seorang imam yang warak, seorang yang saya tidak pernah melihat kekurangan beliau, dan beliau orang yang sangat penyayang kepada siapapun. Demikian sedikit kenangan kepada Abang dan Halimah Sution yang sama-sama kita cintai. Mungkin di sini ada beberapa yang sempat bersama beliau. Salah satunya adalah Pak Saifuddin. Pak Saifuddin waktu masuk ke Islamic Village ini masih kecil, dan kami sempat waktu itu membantu Abah Umi ikut kalau mereka mandi di sungai, karena di belakang ini ada sungai kecil dulu, dan mereka suka mandi di sungai, terus kita mandikan lagi mereka. Banyak sekali dulu, hanya awal dari panti asuhan ini hanya 5 orang, dan sekarang alhamdulillah sudah hampir 200 orang. Demikian anakku, nanti kalau ada pertanyaan Ibu akan jawab. Kita kembali ke Ustaz Saifuddin. Pertanyaannya, Abah Yunan itu hanyalah pensiunan seorang pensiunan tentara. Yang barangkali gajinya bisa dihitung berapa. Bukan pengusaha, bukan yang punya ahli waris yang banyak, tapi kok bisa mampu membangun yayasan yang 110 hektar, kurang 114 hektar tanah di sini, ada 11 hektarnya buat pendidikan dan sosial. Apa kekuatan yang beliau punya sehingga bisa menciptakan ini semua? Yang saya tahu di antara 2. Yang satu kekuatannya adalah doa. Doa beliau itu panjang-panjang. Tiap hari kami harus mengaminkan dari maghrib sampai isya. Doanya hampir setengah jam tiap maghrib, khususnya tiap malam Jumat. Kalau beliau ada di Islami, tidak ada tugas keluar untuk dakwah, biasanya pada maghrib doanya sampai menjelang isya. Kami ngaji baru setelah makan habis isya. Doanya panjang sekali. Kalau Ramadan doanya digeser kepada asar sambil ngabuburit amin, amin, amin. Kadang-kadang harus subuh juga doa sambil ngantuk kami harus aminkan. Beliau nggak pernah hilang harapan. Beliau mungkin nggak punya banyak sesuatu, tapi beliau yakin Allah Maha punya segala. Pada Allah beliau minta. Yang pertama, doa yang beliau punya harapan diiringi dengan doa yang tak pernah putus kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
Yang kedua adalah beliau paling suka seperti Rasulullah memberi. Gak pernah meminta. Kalaupun ada donatur datang, taunya kadang bukan dari orang. Pernah suatu ketika ada orang kaya yang mau nyumbang, tanya ke Abah, Pak Yunan, di mana pesantren yang bisa saya sumbang? Beliau jawab bukan, oh saya punya pesantren tuh, silakan di tempat saya. Tidak. Beliau arahkan, yang dekat sini saja. Nah ada panti muslimin di Senen. Di Senen itu ada panti muslimin dulu. Kesana aja, disumbangkan ke sana. Pas besoknya si bapak yang sama pengen ketemu Abah, rupanya lihat Abah Yunan di sini, ada lapangan bola dulu di sini. Sedang hari, apa namanya? Nyabit rumput sama kita di lapangan itu. Tanya lah, ini apa? Ini Islamic Village, tempat kami kumpul dengan anak-anak. Ya Allah, kenapa Bapak kemarin nyarankan saya ke yang lain kalau Bapak sendiri punya? Ini apa? Memberi dalam hatinya. Allah bi'auni abdi, maka abdi bi'auni akhi. Allah akan membantu hambanya selama hambanya membantu hamba yang lain bersamanya. Inilah yang Allah lakukan. Memberi. Kekuatan memberi ini rupanya yang menarik energi alam semesta untuk datang ke Islamik. Banyaklah majlis-majlis pengajian, berhimpun kemudian di sini, bebaskan bersama-sama lahan. Tidak hanya sekian hektar di sini, tapi sampai meluas 114 hektar, bergabung semua di sini. Inilah real estate pertama di Indonesia, belum pernah ada sebelumnya. Tahun 72, konsep perumahan yang di dalamnya ada sekolah, rumah sakit, bank, pos yang ada di kepala orang. Tapi Abah lewat basirohnya yang luar biasa, tatapan jauh ke depan luar biasa, sudah ada di kepala beliau sejak tahun 72. Aku ingin bangun hunian Islamic Village namanya, yang di dalamnya ada tempat di mana Muslim melahirkan sampai wafat, rumah sakit untuk melahirkan dan sakit, sampai pemakaman untuk tempat peristirahatan terakhir. Itulah Abah Yunan yang berhasil. Sangat visioner sekali. Tepuk tangan untuk beliau. Ikhtilafun, ikhtilafumah, warhamumah, warhamumah. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk beliau di alam sana. Itu saja barangkali. Ya, satu, banyakin doa di bulan Ramadan. Tadi sudah sampaikan, banyakin baca Quran untuk menarik sumber ilmu. Kedua, banyakin doa. Jangan pernah berhenti berdoa. Allah nggak pernah dengar, nggak pernah mau mengabaikan doa kita. Sudah janji Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Dan Allah la tukhliful mi'ad, Allah nggak pernah mengkhianati, mengingkari janjinya. Sebagaimana Abah doanya serius, diberikanlah ini semua. Yang kedua, Ramadan perbanyaklah memberi. Tadi sudah diumumkan, kita diminta partisipasinya 150.000. 50.000 untuk zakatul fitri, 4 kg beras, bagi ganti 4 kg beras dan berikan. Yang 100.000-nya tentu masa fakir miskin dikasih beras doang, kan enggak, lauknya juga dong, minumannya juga dong. 100.000 itulah buat semuanya. Mudah-mudahan kalian bisa berpartisipasi lebih lah, tidak hanya segitu. Itu saja barangkali. Inilah Abah kita. Mudah-mudahan sekali lagi kita menjadi murid-muridnya, menjadi penerus-penerus perjuangannya di Indonesia, di generasi terbaik harapan beliau. Terima kasih. Akhir dari para anda sekalian, dari apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Mala dan Bapak Haji Saifudi, kita melihat sosok Abah Yunan Helmi Nasution Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil kehadirannya pada bulan yang Allah cintai dan pada bulan yang dicintainya, pada kegiatan yang Allah cintai dan pada kegiatan yang dicintainya, pada lafaz yang beliau cintai dan pada lafaz yang Allah cintai. Yaitu beliau Allah wafatkan di bulan Ramadan.
beliau Allah wafatkan dalam keadaan setelah ibadah sholat, dan beliau Allah wafatkan setelah mengajarkan doa. Dari ini kita sering dengar bahwa seseorang nanti di akhirat akan bersama dengan siapa yang dicintai. Dari proses ketika almarhum Allah Subhanahu wa taala panggil kehadirannya, ini sangat menggambarkan betapa cintanya beliau terhadap Ramadan. Mungkin setelah tadi kita kenal bagaimana sosok almarhum Al-Makurlah Abah Haji Muhammad Nasution, mungkin yang perlu kita ketahui sekarang dari bagaimana tadi kita melihat bagaimana beliau dipanggil kehadirannya, ini menandakan beliau sangat cinta terhadap Ramadan. Dan mungkin di antara manusia yang bahagia akan datangnya Ramadan, ini di antaranya adalah beliau. Mungkin yang kedua kita ingin mendengar dari kedua narasumber kita, baik dari Ibu Mala maupun dari Bapak Haji Saifuddin, seberapa besar sih cinta beliau terhadap Ramadan dan bagaimana kiat-kiat beliau dalam menghidupkan bulan yang mulia. Mungkin kepadanya. Pertanyaan yang kita berarti kira-kira hampir 45 tahun ya, tidak pernah ada satu ulama atau satu pesantren yang mengadakan hari Lailatul Qadar. Ini ya tadi Pak saya bilang nasyirah luar biasa. Sampai saat itu Menteri Agama pun hadir untuk datang mengikuti tahari Lailatul Qadar yang diadakan di Islamic Village. Karena pada 10 malam terakhir itu, di mana Abah membiarkan seluruh kita, keluarga, anak panti ataupun masyarakat sekitarnya untuk mengintip malam Lailatul Qadar, yaitu malam 1000 bulan. Ini gagasan apa yang akhirnya ditiru oleh seluruh pesantren, seluruh masjid di seluruh Indonesia. Nah itu saya pikir begitu hebatnya Abah, seorang yang untuk saya beliau adalah seorang ulama yang sangat besar, tapi beliau tidak pernah ingin dikatakan seperti itu. Sampai ada beberapa pengarang atau beberapa yang selalu membuat buku biografi itu datang menemui kita di sini, dan beliau mengatakan bahwa akan membuat biografi tentang Abayunan, tapi Abayunan sekali lagi mengatakan saya malu pada Allah karena saya belum berbuat banyak untuk umat dan juga untuk syiar agama Allah. Jadi jangan ditulis apapun mengenai saya, karena saya hanya butiran pasir yang kecil yang ada di bumi Allah, dan saya hanya bisa melakukan hal yang kecil ini saja dengan mendirikan Yayasan Islamic Village. Jadi beliau itu pada saat Ramadan kami di rumah itu tidak pernah berhenti dengan suara Al-Quran, dan kami semuanya diharuskan untuk menghatamkan Al-Quran dalam sebulan Ramadan. Boleh 2 kali, alhamdulillah 3 kali. Jadi anak-anakmu, kembalilah kita di bulan Ramadan ini mengejar rahmat Allah yang turun dari langit, karena tidak kelihatan, tapi begitu besarnya rahmat Allah pada bulan Ramadan yang Abayunan ajarkan kepada kami di sini. Mungkin nanti akan Ustaz Saifuddin menambahkan lagi, dan kita kalau nggak salah di sini Mas Saifuddin 10 malam terakhir itu hampir tidak pernah tidur di malam hari. Jadi kita berjaga sampai waktu subuh. Setelah subuh baru anak-anak semuanya tidur, dan menjelang zuhur baru kita sholat dulu kembali membaca Al-Quran kembali. Silakan Mas Saifuddin. Tadi sudah dikatakan bahwa salah satu kekuatan Abah itu adalah doa.
Maka dicarilah tempat-tempat, waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Ramadan khususnya 10 malam terakhir itu adalah waktu mustajab untuk berdoa. Beliau masih motivasi kita untuk banyak berdoa. Bahkan dipakailah tadi satu hari full tidak tidur dari mulai jam 10 sampai subuh kita begadang di sini. Kita mulailah kita undang para qori untuk haflah Al-Quran di sini, berdoa sepanjang malam. Karena yakinnya beliau malam itulah Allah datang betul-betul untuk mendengar dan mengijabah setiap doa. Yang kedua yang akan lakukan di Ramadan adalah memberi hadiah terbaik untuk siapa saja. Ada orang datang kemari yang minta, ada orang yang datang kemari yang minta, pasti pulang membawa sesuatu. Ketemu orang, ketemu anak yatim, kalau adik lagi ada di kantong Ramadan itu diberikan saja. Dan kalau memberi itu nggak pernah melihat berapa jumlah yang keluar dari kantong itu diberikan. Nggak pernah. Dia keluarin dompet itu diberikan. Nggak pernah. Itu bulan Ramadan. Karena tadi memberi di bulan Ramadan keyakinan tidak hanya berpahala, tapi juga mengundang limpahan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya termasuk yang pertama diberangkatkan haji setelah bulan Ramadan. Diumumkan di bulan Ramadan, diberangkatkan haji tahun 88. Setelah saya menemukan luar biasa, sama SMA disuruh berangkat haji. Dan tradisi itu menjadi terus berlanjut. Ada haji diumumkan di bulan Ramadan siapa saja. Ramadan adalah saat terbaik untuk berdoa, saat terbaik untuk memberi selain bulan Al-Quran. Ini mudah-mudahan kita juga bisa buat dari sekarang rencana mau minta apa di malam pertama, kedua, ketiga sampai 10. Mau minta apa di malam ke-11 sampai 20. Dan mau minta apa di malam ke-21 sampai 29 atau 30. Catat dari sekarang. Mohon kepada Allah apa yang terbaik untuk diri kita, orang tua kita, dan juga umat dan bangsa kita ini. Yang kedua, berilah semampu kamu. Siapa saja, mungkin selama ini di lingkungan kamu ada orang yang anak yatim, ada tukang beca. Biasa kita ya naik mobil, nggak pernah lihat kiri kanan, langsung naik mobil di rumah, langsung nyampe sekolah, turun. Di mobil pun kadang kita sibuk main HP atau mungkin kalau ada kerjain PR atau baca buku atau baca apa. Nggak lihat kiri kanan. Padahal di samping rumah kita ada tukang beca. Di samping rumah kita ada buah jamu. Di samping rumah kita ada pemulung. Ya, coba sekarang Ramadan lihat kiri kanan di sekitar kita. Bantulah. Karena dengan bantu itu kamu mengundang Allah untuk membantu hidup. Mudah-mudahan inilah yang diteladankan oleh Abah. Kuatkan doanya, kuatkan memberinya. Insya Allah Allah akan kasih jalan tentang menuju kesuksesan. Terima kasih. Baik, para ananda sekalian, dari apa yang tadi disampaikan, kita melihat bagaimana mampu minum. Pertanyaan Bapak, kenapa kalian tidak makan dan tidak minum? Karena Allah memerintahkan kita berpuasa. Abah Yunan tadi sudah diceritakan oleh Bu Mala, hampir di 10 malam Ramadan, setiap malam hampir tidak tidur. Bapak yakin ketika itu Abah mampu tidur, tapi Abah tidak tidur hanya untuk Allah. Abah tadi sudah diceritakan sebagai pensiunan TNI yang mungkin ketika itu Abah memiliki harta. Abah mampu dengan hartanya untuk melakukan segala sesuatu, tapi Abah korbankan hartanya hanya untuk Allah. Dari sini kita belajar ananda sekalian, kalaulah kita sebagai orang yang berpuasa, kita mampu tidak makan untuk Allah, maka haruslah kita jadikan ketika Allah sudah memanggil kita untuk sholat, kalaulah kita mampu untuk tidur, kita mampu untuk main HP, kita tinggalkan itu untuk Allah. Kita dikasih rezeki oleh Allah uang, sebagaimana tadi sudah diceritakan Haji Sefrin Abah sangat dermawan orangnya.
kita mampu untuk jajan, kita mampu untuk